Menurut aku ada tiga golongan bagaimana orang memahami tentang sains dan agama. Golongan pertama tuh adalah mereka beranggapan kalau sains dan agama tuh sesuai atau sejalan gitu loh. Mereka beranggapan bahwa sains itu mengungkapkan apa-apa yang telah diucapkan oleh Tuhan dalam kitab mereka gitu. Sains membuka atau membuktikan apapun klaim yang telah diungkapkan oleh Tuhan pada kitab suci mereka gitu loh. Contoh di golongan ini tuh teman-teman mungkin pernah nonton ya Harun Yahya gitu loh, atau misalkan Zakir Naik atau John Lennox atau Pareng Turek. Mereka beranggapan bahwa sains tuh sesuai dengan agama gitu. Salah satu alasannya adalah Big Bang ya. Kitab suci yang kita yakini, Bible atau Quran gitu, itu sejalan dengan Big Bang gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan kitab suci dia gitu. Tapi kalau teman-teman tanya, sebetulnya mereka hanya mengambil beberapa sains yang sesuai dengan kitab mereka gitu dan membuang sains yang nggak sesuai dengan kitab mereka gitu, seperti teori evolusi misalkan. Jadi ketika mereka ditanya gitu, lalu bagaimana dengan teori evolusi gitu, itu kan sangat bertentangan dengan agama kamu gitu. Beberapa jawabannya menarik ya. Jawaban pertama dari mereka biasanya adalah, lah kan itu cuma teori gitu. Jadi evolusi itu cuma teori gitu loh. Aneh juga ya kalau mereka menganggap evolusi itu cuma teori, lalu Big Bang itu apaan gitu loh. Big Bang juga teori kan. Gravitasi juga teori. Charles Darwin is a theory. Quran is a book of fact, not a book of theory. Lalu jawaban yang lain adalah biasanya, lah kan sains tuh berkembang ya. Apa yang dianggap kebenaran di zaman sekarang bisa jadi di zaman kedepannya tuh bakal beda lagi gitu. Apa yang dianggap kebenaran saat ini, kebenaran saintifik saat ini, mungkin di masa depan bakal berbeda lagi gitu loh. Dan mereka berharap bahwa ada bukti-bukti saintifik yang menunjukkan bahwa manusia dari pohon sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam kitab mereka gitu. Lalu jawaban yang paling bijak dari mereka sebetulnya adalah yang mereka percaya evolusi tapi mereka juga religius. Mereka biasanya bilang kalau evolusi itu benar. Lalu bagaimana saya memandang Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tuh harus kita terjemahkan secara simbolis. Tanah di sana tuh apa, manusia pertama tuh apa gitu. Kita nggak boleh menerjemahkan itu secara literal gitu. Kata mereka seperti itu. Dan menurut aku itu jawaban yang paling bijak ya. Dan lebih kepada kayak apa ya? Kayak pilih-pilih aja gitu. Ayat-ayat atau kisah-kisah yang sesuai dengan sains itu mereka terjemahkan secara literal, tapi ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains itu mereka terjemahkan secara simbolis gitu loh. Jadi kayak pilih-pilih kan tentunya ya. Lalu ada golongan kedua tuh adalah kalau aku mungkin ya ini adalah golongan yang dipahami oleh Richard Dawkins, yaitu mereka yang meyakini bahwa sains dan agama tuh nggak mungkin sejalan gitu, nggak mungkin sesuai gitu loh. Jadi yang Richard Dawkins pernah bikin buku Magic of Reality. Dalam buku itu dia membandingkan mitos dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap babnya itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi mitos dan ilmu pengetahuan tuh masing-masing dikasih pertanyaan. Lalu dibandingin tuh jawabannya. Jawaban mitos apaan, jawaban sains tuh apaan gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan kayak siapa manusia pertama gitu loh. Atau bagaimana semua ini bermula dan kapan waktunya gitu. Jawaban mitos dengan sains tuh betul-betul sangat berbeda ya. Jadi dia meyakini kalau sains dan agama tuh betul-betul nggak bisa tuh dikatakan saling sesuai gitu. Lalu ada golongan ketiga. Golongan ketiga tuh yang dibahas dalam buku ini sebetulnya sedikit dibahas oleh buku ini, yaitu mereka yang beranggapan kalau sains dan agama itu tidak saling gimana ya? Itu tidak saling mendukung, tapi itu juga tidak saling bertentangan gitu loh. Jadi kalau aku boleh bilang sih mereka kawan tapi nggak kawin gitu. Jadi berjalan aja masing-masing gitu loh. Nggak saling bertentangan, juga nggak saling merangkul gitu kan. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa ada seorang saintis yang mencetuskan istilah NOMA. NOMA itu singkatan dari Non-Overlapping Magisterium. Jadi intinya adalah NOMA ini adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh si Stephen Jay Gould yang menjelaskan bahwa sains dan agama itu menjawab persoalan masing-masing. Maksudnya gimana ya? Sains hanya melingkupi wilayah empiris, maksudnya
fakta dan teori. Sedangkan agama itu melingkupi wilayah etik atau moral, moralitas. Sains itu hanya berurusan dengan hukum alam, sedangkan agama tuh berurusan dengan moral gitu. Bagaimana kita menjadi orang yang baik. Jadi Galileo tuh pernah bilang, kalau sains mengajarkan kita bagaimana langit bekerja gitu. Sedangkan agama mengajarkan kita bagaimana pergi ke langit. Mungkin ini juga adalah sebuah konsep yang dipahami oleh Quraish Shihab ya. Kalau teman-teman pernah nonton videonya bersama Najwa Shihab, ketika dia ngebahas tentang, ketika dia ditanya tentang siapa sih, bukan siapa tapi duluan mana gitu, manusia purba atau Nabi Adam. Dia ditanya seperti itu dan dia menjawab kurang lebih bahwa teori evolusi dan Islam tuh nggak saling bertentangan loh. Jadi Quraish Shihab bilang kalau misalnya teman-teman mau membantah teori evolusi, maka bantahlah dengan ilmu gitu, bukan bantah dengan agama. Karena agama dan ilmu tuh beda bidang gitu. Kurang lebih seperti itu jawaban Quraish Shihab. Kalau aku nggak salah ya. Mungkin aku harus nonton lagi lah. Richard Dawkins dalam buku ini tentu aja dia tuh dia nggak setuju dengan konsep Noma ini gitu. Jadi kan Noma ini bilang kalau ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab oleh sains, yaitu moral ya atau etik gitu, atau pertanyaan-pertanyaan mendalam gitu yang selamanya di luar jangkauan sains gitu. Richard Dawkins bilang kurang lebih kalau misalnya sains nggak bisa menjawab sesuatu, maka tentunya agama juga nggak bisa menjawab itu gitu loh. Dia di sini merupakan suatu klise yang boyak bahwa sains berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan how, dan hanya teologi atau agama yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan why. Neil deGrasse Tyson juga pernah bilang kan kalau science can describe how gravity works, but can they describe why it works? Lalu sebagian orang tergoda untuk bilang bahwa pertanyaan mengapa itulah yang harusnya dijawab oleh agama gitu. Jadi sains selamanya nggak bisa menjawab pertanyaan mengapa gitu. Sains hanya bisa menjawab pertanyaan how, tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan why gitu. Dawkins di sini bilang tidak semua kalimat dalam bahasa Inggris yang dimulai dengan kata why itu pantas mendapatkan jawaban gitu. Hanya karena pertanyaan itu secara gramatikal benar atau betul, itu tidak semata-mata pantas mendapatkan jawaban gitu. Seperti apa aroma harapan gitu. Apa bau kecemburuan gitu. Itu semua nggak ada, itu jawaban itu secara gramatikal benar ya. Pertanyaan itu secara gramatikal benar. Tapi itu nggak ada jawabannya gitu loh. Dan Dawkins bilang, pertanyaan mengapa semesta itu ada, menurut dia masuk dalam kategori ini gitu loh. Dan aku cukup kecewa sebetulnya dengan jawaban dia gitu. Tapi dia bilang di sini selanjutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat mendalam dan bermakna yang selamanya di luar jangkauan sains. Mungkin teori kuantum telah mengetuk pintu atau sesuatu yang tidak terpahami. Namun jika sains tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan pelik, apa yang menjadikan orang berpikir bahwa agama bisa menjawabnya? Dawkins di sini betul-betul meragukan bahwa agama memiliki suatu keahlian. Sebetulnya keahlian apa sih yang dapat diberikan oleh kaum teolog untuk menggali persoalan-persoalan kosmologis yang tidak dapat diberikan para ilmuwan gitu loh. Mengapa kaum ilmuwan secara pengecut memberi penghormatan yang sangat besar kepada ambisi para teolog menyangkut persoalan-persoalan di mana para teolog jelas tidak lebih mumpuni untuk menjawabnya dibandingkan para ilmuwan sendiri. Kata dia seperti itu. Dan dia juga mengkritik poin Stephen Jay Gould ini. Jadi kan Gould ini dia bilang kalau agama hanya menjelaskan persoalan-persoalan etik atau moral ya. Apakah kita betul-betul mau mendapatkan moralitas kita dari agama gitu kata dia. Karena menurut dia di sini kita tidak mendapatkan moralitas kita dari agama gitu. Kalaupun kita mendapatkan moralitas kita dari agama, kita memilah-milah gitu. Kita ambil dalam Bible tuh, dia bilangnya Bible ya. Kita ambil dalam Bible tuh hal-hal yang baiknya, lalu kita buang hal-hal yang nggak baik gitu. Itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan standar moral yang dimana kita hidup di zaman ini gitu loh. Jadi menurut dia ya kita berbuat baik bukan karena agama, tapi karena ada sesuatu yang lain gitu loh. Jadi seperti itu saja video kali ini. Aku cuman ngebahas dikit dari buku The God Delusion ini ya.